Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa TVRI Bengkulu, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat menjalankan aktivitas seperti pada biasanya. Senang sekali pemirsa, saya Halda Amelia kembali menjumpai Anda dan akan menemani Anda dalam satu jam. Tema kita hari ini akan membahas mengenai anemia pada Putri Santri dan juga Dr. Wenti. Mari kita sapa terlebih dahulu. Ada Dr. Putri Santri hari ini. Halo dokter, apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Sehat ya. Gimana kesibukan akhir-akhir ini dokter? Alhamdulillah lancar, semua aktivitas lancar. Oke, sudah siap memberikan edukasi yang penting kepada pemirsa di rumah ya? Insyaallah siap. Oke, selanjutnya juga ada Dr. Wenti. Halo Dr. Wenti. Mbak, Apa kabar dokter? alhamdulillah baik. Baik, sehat ya? Sehat, Gimana kesibukannya akhir-akhir ini? lancar. Hari ini cerah ya. Hari ini lumayan cerah ya. Nah, karena hari ini kita membahas mengenai anemia pada ibu hamil. Dokter Putri, sebenarnya anemia ini seperti apa sih? Kondisi seperti apa dokter? Iya. Jadi anemia sebenarnya bukan suatu penyakit yang asing lagi ya untuk kita. Mungkin masyarakat di rumah juga sudah sering dengar anemia itu suatu kondisi di mana sel darah merah kita itu kurang, eritrosit, hemoglobin kita, hematokrit kita juga berkurang. Nah, untuk istilah-istilah itu nanti akan kita bahas di pakai slide ya. Apa sih sebenarnya hemoglobin, hematokrit, eritrosit, dan kondisi-kondisi apa yang bisa menyebabkan atau memicu seseorang untuk terkena anemia atau biasanya kita sebut kurang darah. Ini apakah memang sering terjadi pada ibu hamil saja atau bagaimana dokter? Kalau anemia sebenarnya tidak menargetkan satu kelompok pasien tertentu ya. Semua orang baik perempuan, laki-laki, dari anak kecil sampai dengan dewasa juga bisa terkena anemia. Tergantung lagi nanti faktor risikonya apakah ada atau enggak. Nah, nanti di belakang kita akan bahas penyebabnya seperti apa dan efeknya itu seperti apa. Nah, semakin penasaran nih, boleh dokter langsung saja ke materi pada hari ini. Iya. Oke. Hari ini kita akan bahas tentang anemia ya, atau biasanya masyarakat di rumah itu sebutnya kurang darah nih. Nah, kurang darah. Kalau kurang darah kadang masyarakat di rumah itu agak sering keliru dengan tensi darah yang rendah. Iya, betul. Ya, jadi ada dua ya. Ada yang kurang darah atau tensi darahnya yang kurang. Kalau tensi itu kita ukur lagi dengan alat ya, namanya sfigmomanometer. Kalau misalnya HB ini adalah jumlah sel darah merahnya yang kurang. Anemia, jumlah sel darah merahnya yang kurang. Sebenarnya sel darah atau komponen darah di dalam tubuh kita itu banyak sekali ya. Komponennya itu banyak sekali dan itu hasil pemeriksaannya atau nilai batas normalnya itu juga berbeda-beda. Begitu. Nah, kita bahas hari ini tuh khusus untuk anemia pada kehamilan. Kenapa? Karena pada ibu hamil ini kan rentan ya, rentan terkena penyakit infeksi, rentan terkena penyakit anemia, kurang darah karena dia mengandung seorang bayi, harus berbagi nutrisinya, harus berbagi dengan bayi yang dikandungnya ya. Sebenarnya kasus anemia pada kehamilan di Indonesia itu cukup tinggi ya. Nah, kita bahas dulu dari definisinya atau pengertian dari anemia ini sendiri. Jadi anemia itu adalah suatu keadaan menurunnya kadar hemoglobin. Hemoglobin itu apa? Hemoglobin itu adalah protein ya yang mengikat oksigen sehingga nanti oksigen itu masuk ke dalam tubuh kita, mengalir ke otak sampai dengan ke bawah, sampai dengan kaki. Jadi seluruh komponen tubuh kita, seluruh organ di tubuh kita itu harus mendapatkan oksigen ya, karena harus berfungsi sesuai dengan fungsinya masing-masing, itu butuh oksigen. Nah, hemoglobin ini dia protein yang mengikat oksigen tersebut ya. Kemudian ada lagi hematokrit. Nah, hematokrit ini adalah hitungan jumlah sel darah merah dalam volume darah kita. Jadi misalnya volume darahnya berapa, sel darah merahnya ada berapa dalam volume darah manusia itu. Nanti diukur. Dan kemudian ada eritrosit. Nah, ini yang namanya sel darah merah. Jadi dalam tubuh kita, dalam tubuh seorang manusia
Ada keping darah namanya untuk menghentikan pembekuan darah. Kalau kita luka, nanti ada lagi ada komponen darah yang bertugas untuk menghentikan luka tersebut. Kalau ada infeksi yang masuk, ada lagi komponen darah yang berfungsi untuk memerangi kuman, bakteri, virus yang masuk ke dalam tubuh. Ya, jadi fungsinya berbeda-beda. Berkolaborasi tapi ya, Dok? Iya, tapi berkolaborasi untuk seorang manusia itu tetap sehat. Nah, anemia dalam kehamilan ini kenapa menjadi hal yang penting untuk dibahas ya? Karena efeknya ternyata bukan main-main nih. Dampaknya nggak cuma terjadi pada ibu hamilnya sendiri ya. Kalau biasanya orang bilang ciri-ciri anemia itu 5L ya. Lemah, letih, lesu ya, lunglai ya. Nah, itu benar ya. Jadi beberapa tanda dan gejala dari anemia itu tadi lemah, letih, lesu, lunglai ya. Nah, tetapi ada lagi ternyata efeknya kalau pada ibu hamil itu juga berpengaruh nih pada janin yang dia kandung. Nah, apa yang akan terjadi pada janin ketika seorang ibu atau seorang wanita hamil itu anemia atau kurang darah? Bisa terjadi abortus namanya. Abortus itu keguguran ya istilahnya kalau masyarakat awam. Keguguran atau persalinan prematur. Jadi bayinya itu lahir sebelum usia yang normalnya, sebelum usia 9 bulan atau 36 minggu, di bawah itu bayinya sudah harus dilahirkan. Nah, itu persalinan prematur. Atau ada juga namanya berat badan bayi lahir rendah. Jadi berat badan bayinya normalnya itu di atas 2.500 gram, tapi karena secara sel darah merah ibunya kurang, gizinya kurang, sehingga melahirkan seorang bayi yang berat badannya kurang. Nanti efeknya adalah pada anak tersebut atau pada bayi tersebut harus diberikan penanganan khusus lagi. Jadi nanti panjang efeknya, nggak cuman dalam jangka waktu yang dekat. Nah, ini ya gambar sel darah kita kalau misalnya dilakukan pemeriksaan laboratorium. Kalau misalnya di zoom, bentuknya seperti ini, sel darah merah itu. Bentuknya kayak pipih gitu. Pipih warnanya merah. Ini kalau anemia, biasanya anemia yang paling sering terjadi pada kehamilan itu namanya anemia defisiensi besi, anemia karena kurang zat besi. Nah, nanti bentuknya kalau diperiksa di laboratorium tidak cantik kayak gini. Dia namanya mikrositik hipokromik. Jadi merahnya kurang merah, bentuknya juga kecil, lebih kecil. Pucat. Iya, daripada yang normalnya gitu ya. Nih, anemia defisiensi besi. Jadi sekitar 40% kehamilan itu disebabkan karena anemia defisiensi besi, kurang zat besi. Ya. Kebutuhan zat besi untuk membentuk sel darah merahnya jadinya kurang. Begitu. Nah, ini yang tadi saya bilang, biasanya akan muncul gambaran hipokromik mikrositik. Nih, kalau yang normal dia kayak gini, ya. Kalau yang mikrositik hipokromik dia sedikit lebih pucat dan lebih kecil. Kalau ini dia lebih besar, nanti beda lagi penyakitnya. Beda lagi. Beda lagi, bukan anemia lagi namanya. Banyak ya penyakit kelainan darah, kelainan sel darah merah, kelainan sel darah putih, itu banyak sekali jenisnya. Tapi khusus untuk hari ini kita akan bahas tentang anemia pada kehamilan. Ini untuk kriteria anemia ya. Kriteria anemia itu dia ada anemia ringan, ada anemia sedang, dan ada anemia berat. Sebenarnya nanti tergantung lagi dari trimester kehamilan. Trimester kehamilan itu kan ada trimester 1, 2, dan 3 ya. Kalau misalnya dia di trimester 1 dan 3 kurang dari 11 gram per desiliter, nah itu biasanya kita kategorikan sebagai anemia. Atau kalau di trimester kedua dia kurang dari 10 gitu. Ya, ini dia untuk anemia ringan 10 sampai 11 gram per desiliter. Jadi kalau masih normalnya berapa sih gitu kan? Normalnya pada wanita itu biasanya 12 sampai 14. 12 sampai 14. Hemoglobinnya ya, HB-nya ya. Itu 12 sampai dengan 14. Tapi kalau masih 11 nih,
kan sedikit ya, kurang dari normalnya cuma 11 gram per desiliter, kita kategorikan sebagai anemia tetap, tapi anemia yang ringan ya. Tapi kalau misalnya sudah di bawah 10, 7 sampai 10 masuk kita ke dalam anemia yang sedang. Nah, nanti kalau sudah kurang dari 7, itu sudah masuk ke anemia berat ya. Sudah tidak bisa lagi nanti bantuan atau pengobatannya sudah beda lagi. Biasanya kalau di anemia ringan, anemia sedang, kita masih bisa edukasi untuk makan makanan yang tinggi zat besi ya, atau minum vitamin zat besi untuk menambah darah dari sel darah merah dari si ibu. Ya, kalau udah berat nanti mungkin akan butuh transfusi darah dan sebagainya ya. Untuk pengecekan kadar hemoglobin ini sendiri bagusnya dilakukan pada saat kapan dokter untuk ibu Ya, hamil? bagus ya pertanyaannya. Kalau dari masa selama kehamilan, 9 bulan kehamilan, biasanya kita kalau di fasilitas kesehatan tingkat pertama di puskesmas itu memang ada pemeriksaan laboratorium khusus ibu hamil. Nah, pada saat itu boleh ya dari trimester 1 sampai dengan trimester 3 itu boleh dicek. Biasanya nggak cuma HB yang dicek itu, nanti ada HB, ada hepatitis, ada HIV ya, kemudian ada sifilis dan lain-lain, ada gula darah juga biasanya dicek ya. Kalau mau cek trimester 1 sekali, trimester 2 sekali, trimester 3 sekali boleh ya. Tapi kalau misalnya di fasilitas kesehatan biasanya 1 kali dalam kehamilan. Oke, baik dokter, sebelum kita lanjutkan kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, semakin menarik obrolan kita pada pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Dokter Kito bersama Kito Sehat.